saya Anggita Windu Pangastuti dari kelompok B1 Universitas Aisyah Yogyakarta. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu anggota IMM PC Ahmad Dahlan, Kota Surakarta, yaitu Mbak Anissa Siti Fatimah yang saat ini sedang berkuliah di IAIN Surakarta. Langsung saja, ini dia video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, saat ini saya sudah berada di kediaman Mbak Anissa Siti Fatimah. Kita akan melakukan wawancara seputar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Baik, langsung saja. Selamat siang Mbak Anissa. Selamat siang. Oke, saya Anggita dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Mohon izin Mbak untuk mengorek informasi seputar IMM gitu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Kita ngobrol santai aja ya Mbak ya, nggak usah terlalu sepaneng gitu. Oke, pertanyaan yang pertama itu, Mbak ini udah berapa lama begitu di IMM? Terus kapan mulai bergabung dan jabatannya di IMM ini sebagai apa? Oke, kan saya jawab ya Mbak ya. Kita mulai kuliah tahun 2018 sekitar September. Akhir 2018 sudah mengikuti organisasi ini. Saya sudah mulai mengikuti kegiatan-kegiatannya. Tapi saya melakukan Darul Arkom Dasar atau DAD itu bulan Februari tahun 2019. Jadi DAD itu seperti pelantikan resmi kita sebagai anggota IMM atau Ikatan Mahasiswa. Awal pertama saya masuk itu saya sebagai anggota bidang tablik. Bidang tablik apa sih Mbak ya? Bidang tablik itu bidang yang mengkaji tentang kerohanian di organisasi. Nah, awalnya saya itu sebagai anggota bidang tablik. Kemudian setelah DAD, karena ada reshuffle, saya menjadi ketua bidang tabliknya. Jadi awalnya saya sebut seorang anggota, kemudian setelah DAD saya menjadi ketua bidangnya. Berarti itu bulan Februari tadi? Bulan Februari setelah saya DAD. Kemudian reshuffle-nya itu sekitaran Mei. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Mbak ya. Kenapa sih Mbak ingin bergabung di IMM gitu? Sedangkan kan perkuliahan pasti aktif sekali ya, banyak tugas, kemudian kuliah yang sangat padat itu. Kenapa kok ingin masuk di IMM gitu? Saya cerita sedikit ya Mbak ya. Oh ya, silahkan. Waktu itu saya, keluarga saya termasuk ormasnya Muhammadiyah. Bapak saya aktif di PRM, ibu saya juga di NA, kakak saya juga sekolah di PTS Muhammadiyah semua. Hanya saya yang sekolah di IAIN Surakarta, bukan organisasi Muhammadiyahnya. Kemudian awalnya saya tuh nggak tahu kalau ada IMM di kampus saya. Saya hanya tahu kalau IMM itu adanya di PTS Muhammadiyah. Kemudian saya dikasih tahu teman saya, ada IMM nih. Kemudian saya tuh tertarik dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa. Kayak saya tuh di SMP, SMA hanya sebatas ikut PMR. Nah, saya ingin mengembangkan skill saya, kemampuan berbicara saya. Terus kayak di hati itu ada semacam kegelisahan. Kenapa sih kok keadaannya kayak gini tapi mahasiswanya hanya diam-diam saja? Kayak saya tuh ikut IMM itu kayak lebih menambah skill. Terus kayak kita lebih peka akan keadaan sosial, kita lebih bisa mengutarakan mungkin unek-unek dari kita tentang keadaan sekitar, tentang negara, atau bahkan tentang lingkungan sekitar kita, lingkungan sekitar kampus kayak gitu. Jadi emang gini ya Mbak ya, perasaannya kalau misalnya kita ngelihat sesuatu yang padahal kita bisa nih ngelakuin itu tapi kita cuma diem aja tuh pasti rasanya di hati kayak nggak enak gitu ya. Kita pokoknya harus bisa ikut turun ke situ. Kayak semisal mungkin ada sekitaran sekre. Nah, kita sekre ini cuma satu untuk cabang Ahmad Dahlan doang. Yang perkomisariat sayangnya belum punya, karena kita kan berada di lingkungan yang bukan Muhammadiyah, jadi kayak akses kita untuk melakukan banyak kegiatan itu masih terbatas. Terus sekre ini biasanya untuk rapat, untuk koordinasi, atau untuk semacam diskusi-diskusi gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Mbak ya.
apa nih suka dukanya Mbak Anissa selama menjadi anggota IMM? Suka sukanya banyak banget ya. Pertamanya tambah pengalaman, tambah relasi, tambah ilmu, tambah skill. Selain itu kan gimana ya, pendidikan mental sebenarnya aku kayak ngetes mental kita loh gitu loh di sana. Terus dukanya apa ya? Dukanya mungkin setiap kegiatan nggak selalu banyak yang ikut karena kesibukan kita masing-masing. Terus habis itu karena kita satu organisasi yang menyatukan banyak kepala, terjadi banyak perbedaan yang mungkin Pasti. menimbulkan gimana ya, banyak anggota yang mungkin terjadi pertengkaran. Bukan pertengkaran sih sebenarnya, kayak nyolot-nyolotan. Iya, beda pendapat gitu iya, ya. beda pendapat sampai debat, dan biasanya tuh debat, dibawa ya. keluar juga Mbak. Iya, Dibawa bener-bener. keluar organisasi gitu sampai ke kehidupan yang sehari-hari gitu. Iya bener, kayak gitu. Terus habis itu selain itu saya juga bukan anak kos, jadi kayak kegiatan sampai malam itu kadang sampai harus nginep di kos temen. Tapi boleh nggak sih Mbak Anissa diperbolehkan nggak sama orang tua bolak-balik sana kemari demi tugas IMM gitu, apalagi sampai malam gitu misalnya, sampai harus menginap di kos teman? Sebenarnya kalau dari kakak, ayah, sama keluarga yang lain itu support. Cuma ibu ini karena terlalu khawatir ya, Iya. mungkin kurang Sama anak sedikit cewek juga ya, kan. kurang sedikit serak kalau anaknya harus pulang malam atau kayak gitu. Tapi ibu biasanya pengertian banget kalau mungkin anaknya lagi kuliah kayak gitu. Mungkin atau kalau saya pulang terlalu malam, biasanya itu telepon. Atau enggak kalau sebelum misalnya saya pamitan nih, Bu nanti ada kegiatan IMM, pulang jam 9 ya kayak gitu. Ibu pasti bilang ini, udah wes nggak usah pulang, nginep di kos temen aja kayak gitu. Jadi kak saya tuh ngerasa senangnya tuh disupport banyak keluarga gitu. Pernah juga acara musyawarah cabang sama pelantikan untuk reshuffle anggota baru itu kita baru selesai sekitar jam 2 pagi, dari sore sampai jam 2 pagi. Dan itu karena ya mungkin kan nggak mungkin pulang ke rumah ya, harus nginep di kos teman. Oke Mbak, kan sekarang Mbak masih menjadi anggota IMM. Ada keinginan nggak sih Mbak buat lanjut ke jenjang yang lebih tinggi gitu, misalnya menjadi tokoh Muhammadiyah yang sebenarnya gitu? Sebenarnya kayak semacam tradisi ya Mbak ya. Habis IMM kita masuk ke DPD. Habis komisariat kita ke cabang terus ke DPD. Nah, biasanya kalau demisionernya IMM itu selalunya lanjut ke DPD. Nah, tapi kalau saya sendiri ingin lanjut, cuma ya melihat kondisi lagi, mungkin kalau atau suatu hari nanti saya harus mungkin kerjaan yang menurut saya untuk terlalu fokus sama kerjaan saya, jadi mungkin bisa lanjut bisa tidak. Berarti ada gitu Mbak ya keinginan buat Kalau lanjut? keinginan lanjut ada, Tergantung tapi nanti tergantung sikonnya kondisinya. gimana. Iya. Oke. Kita lanjut ya Mbak ya. Apa sih Mbak pesan untuk generasi muda sekarang gitu, khususnya untuk mahasiswa mungkin juga maba yang takut nih kuliahnya terganggu gara-gara organisasi gitu? Kira-kira pesannya apa buat tetap bisa aktif di Muhammadiyah? Untuk kesannya, pertama untuk mahasiswa yang baru ataupun sudah lama, jangan pernah takut untuk mengikuti organisasi, jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal baru, jangan pernah takut untuk mencoba organisasi entah itu organisasi internal maupun eksternal. Semua organisasi itu bagus, tergantung diri kita masing-masing, dan semua organisasi itu menurut saya menambah banyak skill, entah itu soft skill atau hard skill. Tapi semua itu yang sudah saya rasakan, saya sudah sangat bertambah pengalamannya, bertambah skillnya, bertambah pengetahuannya. Pokoknya jangan pernah takut untuk mencoba hal baru. Bagus nih pesannya Mbak Anissa, satu contoh buat teman-teman yang mungkin takut untuk memasuki organisasi karena takut kuliahnya terbengkalai gitu, khususnya di Muhammadiyah ya Mbak ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini terakhir nih Mbak, 3 kata untuk Muhammadiyah atau Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kompak,
kekeluargaan dan hebat. Mantap. Mantap. Oke, terima kasih banyak Mbak Anissa atas waktunya, kesempatan. Saya seneng banget nih bisa ngobrol bareng Mbak Anissa gitu ya. Semoga kita bisa ketemu lagi. Pokoknya terima kasih banyak Mbak. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video wawancara ini. Semoga dapat bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.